Itu aja. Boleh, Iya, boleh, ditanggapi gas. saja, silakan. Saya bebas. Ya, jadi dalam menanggapi yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak Filipus mantan pendeta ya. Mantan Ya, gembala saya, bukan pendeta. Gereja kami di masa lalu saya tidak pernah, bukan tidak pernah ya, jarang menggunakan istilah pendeta untuk pemimpin agama atau lulusan sekolah Alkitab kami. Tapi kami teologi. sering menggunakan istilah hamba Tuhan, pelayan atau disebut dengan evangelis. Oke lah, mantap-mantap Pak. Jadi aku syukurlah kalau Karena Bapak ya, karena kalau pendeta kan istilah Protestan kan, Protestan non karismatik. berarti kita karisma dulu ya. Ya, saya orang karismatik dulu. Oke lah Pak. Ya Itu. syukurlah Bapak sudah ada penjelasan seperti itu. Jadi mungkin Bapak juga udah belajar terlebih dahulu dulu kan. Cuma mengenai penjelasan mengenai Hosana itu ya memang sudah Bapak jelaskan mengenai dari Ibrani, Yunani tadi udah bagus lah itu. Jadi cuma menurut pandangan-pandangan di sini kan karena aku baca tadi judul ini tadi mengenai pengajaran tentang Kristen yang sesat kan. Ya jadi Mm-mm. cuma saya menyampaikan ya artinya tapi jangan kita adu argumen ini bukan dalam arti menghujat ya kan. Betul, akademis lah, akademis. Iya, Saya kebetulan mahasiswa Pak Pendeta. Saya kebetulan mahasiswa Institut Agama Islam. Saya masih semester 6 sekarang, ambil pendidikan agama Islam ya. Ambil Fakultas Tarbiyah, pendidikan iya. agama Islam ya. Mungkin karena Jadi ya orang Bapak ya, mungkin karena saya orang selalu akademis. ya mungkin karena orang Bapak juga agama berbeda dengan kamu. Ya, memang Orang agama Bapak harus juga beda, Pak. iya, orang Bapak juga mempertahankan bagaimana kebenaran Islam. Iya, Ya, harus. kekristenan juga mempertahankan Oh iya. kebenaran orang Kristen. Wajib bagi setiap pemeluk agama untuk Kan memperjuangkan kebenaran dengan dalil dan data yang valid tentunya. ini kan termasuk dua kubu ini saling mempertahankan Betul. kebenaran masing-masing. Cuma Betul. kita di dalam Hosana ini kalau kita balik dari belakang tadi itu kan karena kata-kata Hosana ini kalau kita artikan itu kan karena dia mulianya itu hanya untuk Tuhan yang untuk kita sembahnya. Tetapi kalau kita katakan kepada manusia, Hosana itu enggak pantas dikatakan kepada manusia. Tetapi kalau kepada Tuhan, berarti karena dia itu baik setiap kehidupan setiap manusia. Namun di dalam arti kata Hosana itu adalah bahwasanya kita itu adalah milik milik kepunyaan dia, Uh-uh. ya, milik kepunyaan dia. Namun bagaimana kita menanggapi kan orang-orang kita atau agama Muslim tadi segala macam. Apakah karena memang kalau hanya hosana itu kan hanya yang mengucapkan itu kan sebagai orang Kristen kan orang kita Muslim kan nggak mengucapkan seperti itu kan ya Mm-mm. jadi sebagai yang kutanya sama Bapak sekarang ini apa yang nggak dimengerti mengenai hosana ini yang Bapak bilang tadi apa yang nggak bisa apa yang Bapak tanya tentang hosana ini coba Bapak jawab dulu. Tidak, saya tidak bertanya, Pak. Saya menjelaskan justru arti hosana sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan tatanan bahasa aslinya. Oh Karena itu hosana bukan ini kan berapa kali timbul di dalam apa ya? Di dalam Alkitab ya. Kalau tidak salah kurang lebih ya lebih dari sekali lah pokoknya ya di ketika Yesus datang disambut ya di ya, dalam Injil, kemudian ada juga di dalam Mazmur 118 ayat 25 juga ya. ya. Mazmur 118 coba Bapak baca. Ayat berapa tadi saya lupa, ayat 25 ya. 118, Mazmur 118, Iya, Mazmur 118 ayat 25 kalau tidak salah. Ya, coba Bapak baca mungkin di situ. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya itu kalau di dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Ibrani Pak, itu
eh, seperti begini, yaitu Hoshiana, ya, bacanya Hoshiana, ya. Di bahasa Indonesianya mungkin sudah Hosana, tapi Hoshiana artinya doa keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Dan yang kedua kali disebut itu tapi tidak diterjemahkan, masih tetap Hosana, yaitu di dalam Injil, kitab Injil ya, ketika Yesus itu datang, disambut oleh orang-orang ya dengan tempik sorak, di mana mereka menyebut Hosana Hosana bagi dia yang datang, ya kan. Jadi itu ditujukan kepada Yesus sebagai doa bagi Yesus, begitu ya. Tapi tidak bisa diterjemahkan doa. Tadi sudah saya jelaskan di sini Pak, tidak bisa diterjemahkan doa karena tidak mungkin kita berdoa bagi yang selamat, begitu. Sudah jelas-jelas dia selamat, kita doakan, selamat kan lucu di situ kan. Justru kita berdoa selamat baginya, sebenarnya ingin kembali kepada kita doanya. Yaitu seperti kita memberi salam dalam bahasa Ibrani, shalom alaihim. Maka jawabannya adalah alaihim shalom. Ya, bagimu pula keselamatan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keselamatan bagimu. Ya, keselamatan itu pun bagi. Maksudnya doa ini ditujukan kepada seseorang agar dia membalas doa itu sebagai doa yang sama bagi orang yang mendoakan, begitu. Jadi sholawat pun diartikan seperti itu, Pak. Sama seperti dalam doa Bapa Kami pun. Kata-kata semacam itu kata taslut atau kata salut ya kepada sesuatu yang ditujukan. Ya, begitu. Tidak saya bertanya dalam hal ini Pak, saya menjelaskan masalah ini. Bahwa persamaan kata solawat dengan hosana itu adalah adik kakak atau bisa dibilang saudara kembar Pak. Ya, Hoshiana dan solawat itu sama saja. Solu, ya. Seperti begitu. Tertuju kepada yang di atas tuh Pak. Tertuju kepada yang datang pada saat itu kan Yesus yang datang, bukan yang di atas Pak. Yesus datang waktu itu manusia, maka mereka mendoakan dia dengan kata Hosana. Iya. Kalau memang udah tahu apa seperti itu ya, untuk apa lagi kita perpanjang lagi tanya jawab kan? Begitu. Jadi saya juga di sini cuma ingin mengcounter Pak, bahwa dalam Matius pasal 21 ayat 9 Hosana itu disebut satu kali ya. Dan banyak yang berjalan di depan yang mengikuti berseru. Dan yang berikuti berseru katanya Hosana bagi anak Daud. Ya, di sini bukan Hosana bagi Allah, bukan. Jadi kepada yang di atas salah Pak. Hosana bagi anak Daud. Jadi salah satu sebutan julukan atau julukan ya, atau istilah perumpamaan bagi Yesus itu salah satunya anak Allah, anak manusia, anak domba, anak Daud. Itu adalah sinonim daripada nama yang sering digunakan di dalam Alkitab untuk merujuk kepada diri Yesus, maupun orang kepada diri Yesus, maupun dirinya kepada dirinya sendiri. Begitu ya. Ya, baik. Bagaimana Pak Hasotoni? Apa itu Bu? Jadi ini sebenarnya cuma counter masih aja. Ada yang ditanggapi? Counter fair berimbang terhadap solawat yang selalu dituding sebagai doa kepada orang Islam, bahwa doa kepada Muhammad belum selamat katanya. Iya, kalau udah nggak ada yang ditanggapi, kita masuk ke ini nih. Tema, ganti judul tema. Baru. Iya, tema baru. Iya, boleh, enggak apa-apa. Iya. Seperti yang tadi disampaikan sama Abang Master IP, apa alasan Pak Hasotoni dan siapa yang menyuruh Pak Hasotoni menyembah Tuhan masing-masing ya kan? Kayak gitu kan? Iya. Siapa yang menyuruh gitu? Dipersilakan.
Gimana Mungkin Pak Hasotoni dulu kali ya. gimana Bu? Gimana? Siapa yang menyuruh Temanya beribadah atau Yang menyuruh kita beribadah menyembah. atau menyembah? Siapa yang menyuruh menyembah Tuhan, Tuhan masing-masing lah, gitu kan? Iya kan, Pak Master, Abang Master ya? Oh iya. Ya, jadi dalil Alkitab dan dalil menurut Alkitab dan Al-Qur'an begitu. Bible dan Al-Qur'an begitu ya. Oh, boleh, boleh, Iya, boleh, 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 masing-masing. boleh, boleh. Iya, siap. Tapi sebenarnya Ini kalau pertanyaan seperti itu kalau udah tahu kita nggak usah kita tanya lagi. Seharusnya enggak, kalau ini kita kan diskusi, Pak. Biar ada iya, dalilnya agar orang Islam juga tidak menuduh bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan tanpa dasar dalil yang benar gitu loh. Kewajiban Bapak Iya. menjelaskannya agar bisa mengcounter fitnah kalau ini fitnah dan membenarkan kalau ini benar. Karena saya Nah, belum saya tahu pun bisa juga. menjawab saya tidak akan menyelonong lewat menyeberang ke Alkitab untuk menjawab menyembah Allah, tetapi saya tetap akan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Misalnya saya bisa Al-Fatihah. Ya, di Al-Fatihah ayat 5, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami dengan penuh ketulusan dan kehusuan atau tawakal ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Al-Baqarah ayat 21, manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu, ya, yang menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kemudian An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Az-Zumar ayat 2, yaitu sembahlah aku, tiada Tuhan, tiada sekutu bagiku, serulah makhluk untuk menyembahku. Kemudian Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan lain-lain dan lain-lain. Puluhan bahkan mungkin ratusan ayat yang mana Allah pun memberikan perintah kepada orang Islam. Akulah Allah, Tuhan pemilik segala alam, yang menciptakan engkau, maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, karena Jelas. tadi Ya, Bang baik. Hosa sudah turun, saya wakilkan saja. Pada mula-mulanya ia adalah firman. Enggak. Wah, Jadi itu. Pak Pendeta langsung angkat bendera putih ya, Pak Pendeta ya. Ya, iya saya wakilkan. Saya jawab di kekristenan pada mula-mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ya itulah. Pada mula-mulanya